Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin freezer 8 rak dengan keluhan tidak dingin. Yang pertama saya lakukan pengecekan terlebih dahulu. Untuk kondisi evapnya sama sekali tidak ada pembekuan. Menurut keterangan dari pemilik, ini telah terjadi kebocoran saat melakukan pembersihan salju di bagian evapnya. Baik, saya akan lakukan pengetesan terlebih dahulu. Saya berikan sumber, kemudian saya raba di bagian rak evapnya ini, nampak tidak dingin. Lalu di bagian raknya ini terdapat lubang bekas benda tumpul. Ini yang menyebabkan freezer ini menjadi tidak dingin. Nah, seperti ini ya kondisinya. Jadi karena evapnya tertusuk benda tumpul sehingga kandungan gas freon pada sistem ini habis berkurang. Baik, saya akan lakukan pengukuran arusnya ini saat running berapa. Untuk arusnya menunjukkan di 0,65 ampere ya. Jadi mesin kompresor bekerja namun tidak ada beban karena tidak ada lagi kandungan gas freon pada sistem. Selanjutnya kita beralih menuju bagian belakang. Di bagian belakang ada model yaitu FGM198. Untuk arusnya yaitu 0,9 ampere menggunakan refrigeran R134A. Di bagian belakang terdapat kondensor, ada 2 lapis ini ya. Kurang lebih sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 kali 2 jadi 20 U untuk kondensor di bagian luar. Tidak termasuk di bagian dalam ya. Lalu mesin kompresornya menggunakan PE90H1D9 yang kategorinya adalah 1/4 PK. Namun di sini menggunakan kapasitor jadi menjadi 1/4 PK plus. Oke, saya cabut dulu sumbernya. Kita akan lakukan perbaikan pada freezer ini. Yang pertama, saya akan pasangkan ventil pengisian pada mesin kompresor ini. Jadi ini langsung saya lakukan pemasangan ventil pengisian pada mesin kompresor. Sebelumnya saya lakukan pengelasan pada bagian pipa pengisian ini. Dan ini karena sudah tidak ada kandungan gas freon, jadi tidak apa-apa ya dilakukan pengelasan langsung. Namun apabila ada kandungan gas freon, itu harus dikosongkan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya saya akan pasangkan ventil pengisian pada mesin kompresor ini. Oke, saya akan lakukan pengelasan pada ventil pengisian ini. Untuk melakukan proses pengelasan, pastikan kita lakukan dengan baik dan benar. Jangan sampai ada kebocoran pada saat melakukan proses pengelasan.
Baik, setelah saya lakukan proses pengelasan, biarkan dingin terlebih dahulu. Jadi ini sudah saya pasangkan ventil pengisian pada mesin kompresor. Lalu saya pasangkan analyzer pada ventil pengisian. Saya akan melakukan test press dengan memberikan tekanan kurang lebih 100 PSI ya. Jadi tidak boleh lebih dari 100 PSI karena saya akan melakukan test press pada evaporator. Untuk melakukan penekanan saya gunakan mesin kompresor dari luar. Ini adalah mesin kompresor bekas kulkas juga. Memang sengaja saya buat untuk alat kerja dalam melakukan test press. Baik, saya akan lakukan penekanan pada unit freezer ini. Saya berikan sumber. Lalu kita atur ya di analyzer ini. Pastikan jarum manifoldnya ini tidak boleh lebih dari 100 PSI. Oke, proses penekanan sedang berlangsung. Dan ini proses penekanan sudah mendekati di 100 PSI namun tidak mampu ya karena ada kebocoran. Jadi kita langsung cek saja kebocorannya di mana nih. Oke, saya akan lakukan di bagian evap bawah ini. Saya pastikan saya berikan busa sabun. Dengan memberikan cairan busa sabun ini, maka area yang mengalami kebocoran akan mudah terdeteksi. Oke, jadi di sini ya kebocorannya tepat. Nah, ini area yang mengalami kebocoran di area jalur pipa evaporator. Baik, selanjutnya saya cabut dulu mesin pompanya. Dan kita akan fokus di area bagian evaporator yang mengalami kebocoran. Saya akan lakukan penambalan. Namun sebelum dilakukan proses penambalan, ini harus kita bersihkan terlebih dahulu. Bersihkan bagian-bagian cat, lapisan cat ini karena akan mempermudah kita dalam hal proses penambalan nantinya. Oke, setelah dirasa cukup, saya siapkan kawat las alu platinum. Nah, dengan kawat las alu platinum ini, maka proses penambalan itu akan sempurna karena bahannya ini terbuat dari aluminium, maka kita menambalnya menggunakan kawat alu platinum. Oke, untuk proses penambalan, yang pertama, pastikan manifold ini kondisinya harus terbuka ya, jadi jangan tertutup. Manifold yang di belakang mesin kompresor itu harus terbuka. Kemudian baru kita lakukan proses pengelasan. Nah, ini kita panaskan dulu, biarkan kandungan oli yang ada di jalur pipa ini sedikit demi sedikit berkurang. Setelah panasnya itu cukup, kita bisa oleskan kawat las alu platinum ini pada area yang ingin kita tutup. Oke, biarkan kawat las alu platinum ini menyebar menutupi rongga yang mengalami kebocoran.
Oke. Dan proses penambalan ini memang sedikit rumit apabila kita belum terbiasa. Namun kalau kita selalu mencobanya maka akan bisa juga, teman-teman. Nah, seperti ini. Pastikan proses penambalan itu harus benar-benar tertutup. Ini saya koreksi lagi ya. Untuk penambalannya ini apakah sudah cukup atau belum. Apabila meragukan, kita bisa tambahkan sedikit lagi. Kita panaskan. Baru kita bisa berikan kawat las alu platinum pada area yang mengalami kebocoran tersebut. Oke, saya rasa cukup ya, jadi jangan terlalu lama-lama juga, takutnya nanti bolong. Baik, setelah dirasa cukup, saatnya kita bersihkan dulu. Kita koreksi lagi, apakah sudah yakin benar-benar tertutup. Kita semprot dulu ya dengan cairan air atau busa sabun ini, biar dingin dulu. Kemudian kita pastikan kalau memang tidak ada kebocoran nanti, maka di sini tidak akan ada gelembung udara saat kita lakukan penekanan. Oke, kita menuju ke belakang lagi untuk memberikan tekanan udara pada jalur evaporatornya ini. Seperti biasa, saya berikan tekanan cukup di skala 100 PSI saja. Oke, saya hidupkan mesin pompanya. Saya pasang selang manifold pada mesin pompa. Ini pemasangannya pelan-pelan aja ya, jangan dirapatkan karena kita nanti tiba-tiba ingin membuka apabila tekanan itu sudah mencukupi. Oke, saya berikan tekanan di skala 100 PSI. Nah, ini sudah mendekati di 100 PSI. Segera kita tutup saja. Nggak apa-apa, biar nggak nyampe 100 nggak apa-apa, yang penting ada tekanan. Kemudian kita cabut selang manifold. Nah, ini ya tekanannya ya, di bawah 100 PSI saja tidak masalah. Nah, ini selanjutnya kita menuju lagi ke bagian depan di rak evaporator. Kita akan cek dan pastikan apakah benar-benar sudah tidak ada kebocoran. Oke, saya perdekat kameranya biar lebih jelas. Nah, ini ya. Kondisinya tanda-tandanya tidak ada ini. Saya berikan cairan busa sabun. Saat ini masih nampak aman. Tidak ada tanda-tanda kebocoran. Oke ya. Jadi kondisinya ini mantap ini. Nah ya, saya pastikan lagi. Dan ternyata memang kondisinya ini sungguh rapat, tertutup, artinya proses pengelasan ini mantap ya. Sudah tidak diragukan lagi dan tidak ada kebocoran pada jalur evaporatornya. Oke, setelah dilakukan proses penambalan, lanjut lagi kita menuju ke bagian belakang. Oke, di bagian belakang untuk tekanan ini tetap stabil di 100 PSI.
Artinya aman ya, tidak ada kebocoran. Selanjutnya kita kosongkan kandungan udara pada sistem ini. Kita bisa buang dulu. Dan saya lepas selang manifold pada pentil pengisian. Lalu kita akan lakukan proses pemvakuman. Nah, di proses pemvakuman ini saya gunakan proses vakum body, yaitu seperti biasa saya akan berikan sedikit pipa kapiler pada filter dryer. Nah, ini ya, saya siapkan sedikit pipa kapiler, mau saya pasang di filter dryer. Saya lubangi dulu filter dryer ini dengan menggunakan paku untuk memberikan lubang pada filter dryer ini. Saya gunakan paku dengan lubang secukupnya seukuran dengan pipa kapiler yang ingin saya pasang. Oke, saya akan tambahkan sedikit lubangnya biar cukup. Nah, ini saya rasa sudah cukup. Lalu saya pasangkan sedikit pipa kapiler pada lubang tersebut. Nah, seperti ini ya. Ini pipa kapiler ini sebagai lubang pembuangan udara pada saat proses pemvakuman. Kemudian saya lakukan pengelasan pada filter dryer ini. Dalam hal proses pengelasan, kita harus lakukan secara hati-hati. Jadi pastikan proses penutupannya ini benar-benar rapat, jangan sampai ada kebocoran pada saat proses pengelasan. Oke, saya rasa sudah cukup. Biarkan dingin dulu dan nampak keluar asap putih pada jalur pipa kapiler. Itu menandakan bahwa sisa oli pada filter dryer ini terbakar, namun tidak ada masalah ya. Dan untuk proses penambahan oli, ada baiknya bila merasa kurang yakin, kita bisa tambahkan oli ya sedikit sebelum dilakukan proses pengisian freon. Lalu saya pasang sepuyer pentil pengisian pada jalur pengisian freon. Nah, pada saat proses ini ya, apabila teman-teman merasa ingin aman, baiknya dilakukan penambahan oli ya, karena telah terjadi kebocoran. Dan untuk lebih amannya, bagusnya dilakukan penambahan oli secukupnya saja. Baik, lanjut saya pasang selang manifold pada pentil pengisian. Kemudian saya akan lakukan proses pemvakuman. Ya, saya hidupkan unit freezer ini. Kemudian pada jalur pembuangan udara ini mengeluarkan hembusan udara pada pipa kapilernya. Hembusan udara ini nanti akan habis ya. Dan jangan lupa keran manifold kita tutup dulu. Nah, jarum manifold akan turun
hingga menunjukkan di skala minus 30 PSI. Lalu semburan udara pada pipa kapiler ini akan perlahan habis. Ya, biarkan proses pemvakuman ini kurang lebih sekitar 30 menit. Oke, kita lakukan proses pemvakuman kurang lebih 30 menit. Baik, teman-teman, setelah kurang lebih 30 menit proses pemvakuman, untuk jarum manifold sudah menunjukkan di skala minus 30 PSI. Lalu kita cek di jalur pembuangan udara. Di sini sudah tidak ada lagi hembusan udara, artinya sudah vakum. Lalu kita lakukan penutupan. Caranya kita jepit lalu dilakukan pengelasan saja. Oke, sudah tertutup ya ujungnya. Dan kemudian kita siapkan refrigerant gas freon. Saya gunakan INEOS Fluor Clea 134A. Saya pasang selang manifold pada keran freon. Lalu jangan lupa dikencangkan. Buka keran freon. Dan freon akan menekan di selang manifold warna merah. Sebelum dilakukan proses pengisian freon, kita buang dulu ya udara yang terjebak pada selang manifold yang berwarna merah. Oke, setelah kita lakukan pembuangan udara pada selang manifold yang berwarna merah, selanjutnya kita boleh melakukan proses pengisian freon pada sistem. Lakukan proses pengisian secara bertahap, sedikit demi sedikit. Proses pengisian ini sambil kita pantau berapa arusnya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita pantau jarum manifold. Nanti kita isi di skala 10 PSI. Sambil kita pantau arusnya saat ini di 0,67 ampere. Oke, kita lakukan pengisian lagi freonnya. Ini masih di bawah 0 PSI ini, jadi kita tambahkan lagi sedikit demi sedikit sampai cukup di skala 10 PSI. Baik, setelah dilakukan proses pengisian freon, ini jarum manifold sudah mendekati di skala 10 PSI. Kita bisa tambahkan lagi tepat di skala 10 PSI. Nah, jadi saya rasa sudah cukup ya tekanannya di 10 PSI. Lalu kita lihat arusnya di 1,11 ampere. Untuk filter dryer sudah terasa hangat, artinya mantap. Kemudian pipa kondensor terasa panas. Untuk proses pengisian freon pada sistem saya rasa sudah cukup. Jadi kita bisa lepas saja selang manifold pada pentil pengisian. Ini sambil dirapikan saja ini. Kondisi perpipaannya kita rapikan, jangan sampai nanti pada saat
dilakukan pergeseran ini bisa terbentur mengakibatkan patah. Oke, saya lepas selang manifold pada ventil pengisian. Lalu jangan lupa ditutup. Baik, setelah itu kita akan cek bagaimana kondisi sementara untuk proses pembentukan salju. Pipa kondensor saya raba terasa hangat. Arusnya di 1,07 ampere. Semakin dingin maka arusnya akan semakin turun ya. Oke, kita intip dulu bagaimana hasilnya. Wah, sudah terasa ya dinginnya. Untuk evapnya ini sudah pada membeku semua. Dan ini merupakan pertanda bukti bahwa proses pembekuan pada rak-raknya ini betul-betul sudah terbentuk dengan sempurna. Artinya prosesnya mantap. Jadi kita akan lakukan pengetesan dalam beberapa hari. Bagaimana kondisi freezer ini ya. Oke, kita tinggal dulu, nanti kita cek kembali. Baik teman-teman, setelah 2 minggu kemudian saya lakukan pengecekan bagaimana kondisi freezer ini. Untuk kondensor terasa hangat, pertanda baik, mantap. Lalu kita lihat bagaimana. Wah, ternyata sudah terisi bahan-bahan makanan. Dan untuk rak paling atas nampak membeku. Rak kedua, rak ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh ya sudah membeku, dan yang terakhir juga sudah membeku. Jadi untuk proses perbaikan freezer 8 rak ini sudah selesai. Mantap. Dan nampak ya sudah sempurna proses pembekuannya, jadi sudah selesai. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.